Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Pengemis itu menemukan sebuah dompet dan diam di sana menunggu. Pemilik dompet kemudian datang dan malah menghinanya. Tanggapan si pengemis membuat pemilik dompet merasa malu. Suatu hari, seorang pria tua bernama Zhang sedang berjalan di jalanan. Selangkah demi selangkah, tiba-tiba matanya tertarik oleh suatu benda di tengah jalan di depannya. Ternyata itu adalah sebuah dompet kulit. Zhang melihat sekeliling, tapi tidak ada seorang pun di sekitar itu. Dia kemudian mengambil dompet tersebut dan membukanya. Di dalamnya ada setumpuk uang, ada juga beberapa kartu, dan ada sebuah tanda pengenal. Melihat dompet itu dan tidak ada orang di sekelilingnya, pengemis tua itu berpikir, lebih baik dia duduk di sini, menunggu sejenak untuk melihat. Siapa tahu pemilik dompet itu akan kembali untuk mencari dompetnya. Dia sebetulnya ingin pergi, namun khawatir jika nanti pemiliknya tiba, dia tidak ada di sana. Dia juga tidak mau mengambil dompet itu dan mengambil uangnya. Meski pengemis, dia juga punya prinsip. Dia tidak akan mencuri dan tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dari pagi sampai malam, dia menunggu seharian tanpa melihat pemilik dompetnya muncul. Dia berpikir untuk menunggu beberapa hari lagi di sana. Kemudian, dia mencari tempat yang agak nyaman untuk beristirahat. Dia bermalam di sana. Keesokan harinya, dia kembali menunggu di titik yang sama. Seorang pria berlari ke arahnya. Matanya menatap dengan teliti dan menyusuri tanah. Dia menatap Zhang, menghampirinya dan berkata, "Anda ingin makanan? Saya akan memberi Anda makan jika bisa menemukan dompet persegi panjang dari bahan kulit yang kemarin sepertinya terjatuh di sekitar sini. Tapi, sudahlah, pengemis seperti Anda, kalaupun menemukan sebuah dompet, pasti akan diambil untuk diri sendiri." Zhang mengerutkan kening, sedikit tersinggung dengan sikap pria itu, tapi dia menganggukkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia telah melihat sebuah dompet. Di dalamnya ada kartu identitas dengan foto pria itu, sehingga dia tahu bahwa pria di depannya adalah pemilik dompet itu. "Katakan dengan cepat, di mana dompet itu? Jika ada yang menemukannya, saya beri uang 100.000, kata pria itu sambil menatap Zhang dengan ragu. Kemudian pria berkata lagi, "Oke, aku akan beri 500.000. Itu uang yang sangat banyak untuk seorang pengemis seperti Anda." Setelah mendengar kata-kata itu, Zhang tidak dapat menahan kemarahannya. Dia memang adalah seorang pengemis, tapi dia juga seorang manusia. Zhang berkata, "Dengan berpakaian bagus, apakah menurut Anda ini lebih unggul dari orang lain?" Zhang menarik nafas panjang. "Saya tahu siapa yang mengambil dompet Anda. Saya tahu di mana dompet itu sekarang." Pria itu memintanya untuk segera memberitahunya. Namun Zhang bertanya dulu, siapa nama yang tertera di kartu identitas yang ada di dalam dompet tersebut untuk memastikan bahwa pria itu tidak menipunya. Ternyata benar, itu adalah namanya. Lagi pula, di kartu identitas itu memang tertera fotonya. Pria itu memintanya untuk segera memberitahunya, namun bertanya dulu, siapa nama yang tertera di kartu identitas yang ada di dalam dompet tersebut untuk memastikan bahwa pria itu tidak menipunya. Ternyata benar, itu adalah namanya. Lagi pula, di kartu identitas memang tertera fotonya. Pria itu masih ingat
untuk mengucapkan terima kasih dan memberi uang sejumlah 500.000 pada Zhang. Namun Zhang menolaknya dan dia berkata, 500.000 tidak. Dompet Anda ada uang lebih dari 5 juta jika saya memang menginginkan uang Anda. Dari kemarin, saya sudah punya. 5 Zhang menambahkan, saya menunggu seharian lebih. Pengemis itu menemukan sebuah dompet dan diam di sana menunggunya. Pemilik dompet kemudian datang dan malah menghinanya. Mengembalikan dompet Anda, tapi malah dapat penghinaan. Sungguh menyesal. Kemudian, Zhang berjalan pergi, meninggalkan pria itu yang mukanya memerah karena malu. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.